Puji Tuhan. Selamat pagi seluruhnya sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan sebelum kita melangkah pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Sepanjang malam hari yang gelap bisa kami lalui, bukan karena kekuatan kami, tapi karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan sebelum kami melaksanakan aktivitas kami Tuhan, kami mau mendengarkan kabar firman Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami dengar pada pagi hari ini dapat menguatkan kami, dapat memperbaharui kehidupan kami. Pakai kehidupan hamba-Mu dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Roma 12 ayatnya yang ke-15. Roma 12 ayat 15, beginilah kebenaran firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Tema kita pada pagi hari ini adalah bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita selalu harus bersukacita ketika Tuhan memberkati orang yang ada di sekitar kita. Dan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hal yang kedua ini adalah sangat mudah untuk kita lakukan, untuk menghibur orang-orang yang merasa kehilangan, meskipun itu saingan kita, meskipun kita tidak suka dengan mereka. Itu sangat mudah untuk kita lakukan, untuk menghibur orang-orang yang merasa kehilangan. Nah, bagaimana kita menanggapi ketika ada orang-orang di sekitar kita, teman rekan kerja kita mungkin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan berkat? Apa tanggapan kita seperti itu? Dan kapankah kita terakhir kali mengucap syukur dengan apa yang orang lain miliki, dengan berkat apa yang mereka dapatkan gitu? Kapan kita terakhir kali untuk mengucap syukur atas berkat yang orang lain dapatkan? Seperti itu. Salah satu alasan yang membuat kita kadang-kadang sulit untuk bersukacita dengan mereka yang bersukacita adalah karena kita takut bahwa kita tidak akan mendapatkan berkat yang mereka dapatkan gitu. Kita tidak akan mendapatkan berkat yang mereka terima gitu. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita sudah berpikiran seperti itu, tanpa kita sadari kita sudah merasa berkat Tuhan itu hanya sedikit gitu. Tetapi anugerah Tuhan itu tidak terbatas. Dan Efesus 3 ayat 8 berkata bahwa kekayaan Kristus yang tidak berakhir, tidak terbatas, tidak dapat dibayangkan, tidak terhitung, dan tidak habis-habisnya. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa berkat Tuhan itu gak ada habis-habisnya gitu. Jadi kita gak usah, kalau mereka dapatkan bolu sebesar ini, saya tidak akan mendapatkan bolu sebesar itu. Saya akan mendapatkan yang lebih kecil dari mereka. Enggak, firman Tuhan mengatakan bahwa berkat Tuhan itu tidak terbatas. Haleluya. Jika kita ingin semakin bahagia, salah satu rahasianya ialah belajarlah menikmati keberhasilan orang lain. Belajarlah menikmati sukacita yang dimiliki oleh orang lain. Jika kita merasa bahagia hanya hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu dalam hidup kita. Karena kita hanya bersyukur karena hal-hal baik dalam kehidupan kita gitu. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita juga harus bersukacita dengan apa yang orang lain miliki, bukan hanya apa yang baik dalam diri kita saja gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita selalu bersukacita? Yang pertama bahwa kita harus bersyukur dengan diri kita dan apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Kita harus sadari bahwa setiap yang ada dalam kehidupan kita adalah pemberian dari Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 7-8a berkata bahwa sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima,
Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tuhan, ketika kita dihinggapi dengan rasa iri kepada orang lain, kita harus berkata kepada diri kita bahwa apa yang ada dalam diriku itu pemberian dari Tuhan gitu. Tuhan sudah memberikan kita satu karunia yang unik, yang tidak Tuhan sudah memberikan karunia yang unik pada kita, dan orang lain tidak memiliki karunia yang unik itu gitu. Jadi kadang kita mikir bahwa aduh pengen deh kayak mereka gitu, kayaknya hidupnya enak-enak aja deh gitu, pengen deh kayak hidupnya gitu. Dan di sini firman Tuhan bahwa mengatakan bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang kita punyai gitu. Tuhan telah memberikan kepada kita karunia yang baik, karunia yang unik, dan di samping itu orang lain tidak memiliki karunia yang kita miliki gitu. Dan seandainya kita menjadi orang lain itu memiliki karunia yang seperti orang lain, kadang kita mendapatkan hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki juga. Haleluya. Kita baca di Pengkhotbah 5 ayat 10, saya baca di terjemahan NLT. Mereka yang cinta uang tidak akan pernah merasa cukup. Tidak ada artinya berpikir bahwa kekayaan, bahwa kebahagiaan. Semakin banyak engkau memiliki, semakin banyak orang datang untuk membantumu menghabiskannya. Jika apa, jadi apa gunanya kekayaan kecuali barangkali melihatnya mengalir lewat jari-jarimu. Kebahagiaan itu adalah pilihan kita, Bapak Ibu Saudara. Jika kita tidak tahu bagaimana merasa bahagia dengan apa yang kita miliki, maka tidak akan pernah kebahagiaan. Maka kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan itu yang lebih banyak dari lagi dalam kehidupan kita. Ada satu ilustrasi bahwa pertanyaan tentang iri hati dan ucapan syukur. Iri hati berkata, Mengapa mereka mendapatkan apa yang tidak aku punya? Lalu rasa syukur bertanya, Mengapa aku mendapatkan apa yang aku punyai? Di sini Daud memberikan contoh rasa syukur seperti itu ketika ia berdoa. Kita baca di 2 Samuel 7 ayat 18. Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Kita buka lagi di Pengkhotbah 6 ayat 9. Kita lanjutkan. Bertahun-tahun kemudian anaknya menulis, lebih baik puas dengan apa yang kau miliki daripada selalu ingin sesuatu yang lain. Puji Tuhan. Di sini berkata bahwa kita harus puas dengan apa yang kita miliki juga gitu. Jangan kita memaksakan diri kita harus seperti orang lain gitu. Jadi kita harus puas dengan apa yang ada dalam diri kita. Puji Tuhan. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan ketika hidup kelihatannya tidak adil. Salah satu tanda bahwa iri hati telah memasuki diri kita adalah ketika kita mulai merasa, aduh ini gak adil nih Tuhan gitu. Setiap kali kita berkata, Tuhan ini gak adil, maka di situ kita meragukan kebaikan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan gitu. Setiap kali kita iri hati dengan orang lain, itu tandanya kita meragukan bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik untuk kita gitu. Kita merasa lebih dari Tuhan gitulah contohnya. Karena apa? Kita nggak mengetahui kuasa Tuhan gitu. Ketika kita mulai merasa hidup ini nggak adil, maka kita harus ingat dengan kata-kata ini. Saya bacakan untuk kita semua. Setiap hal yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan, dan itu nggak layak untuk aku terima. Aku bahkan tidak ada lagi jika bukan karena anugerah Tuhan. Udara yang aku hirup hari ini adalah pemberian dari Tuhan. Dan yang berikutnya,
aku tidak mengetahui apa yang Tuhan ketahui, dan aku tidak dapat melihat apa yang Tuhan lihat. Jadi aku seharusnya percaya kepadanya. Seharusnya kita percaya kepada Tuhan. Yang berikutnya, hidup di dunia memang tidak adil. Karena apa? Karena dosa, bukan karena Tuhan. Bapa mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita dari hari penghakiman, di mana Ia menyeimbangkan keadaan, meluruskan semua yang salah, dan melaksanakan keadilan. Yang berikutnya, tidak adil bagi Yesus untuk mati menggantikan kita semua karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan melakukan itu. Kita juga bisa lihat kisah yang dituliskan oleh Tuhan Yesus di Matius 20. Di sini Yesus menceritakan tentang kisah seorang pemilik kebun yang menyewa beberapa orang pada waktu menyewa beberapa orang yang bekerja pada waktu yang berbeda di kebunnya. Pada akhir hari, si pemilik kebun tanpa disangka-sangka membayar semua orang dengan upah yang sama. Ini memang tidak mengganggu pekerja yang datang paling belakang, tetapi orang-orang yang telah bekerja seharian penuh, mereka berkata bahwa ini gak adil gitu. Kita baca di Matius 20 ayat 12-15. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Lalu si pemilik kebun berkata bahwa, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, dan aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Dan selanjutnya yang dikatakan oleh pemilik kebun ini, ambillah bagianmu dan pergilah. Haleluya. Dengan kata lain, berhentilah marah karena anugerahku kepada orang lain. Bersyukurlah atas apa yang kamu dapatkan dan teruslah maju dengan kehidupanmu sekarang. Nasihat ini sangat membantu kita untuk tidak terjebak dengan jebakan iri hati dan dibelokkan dari jalan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita semua. Di sini kita belajar bahwa di pagi hari ini kita belajar bahwa kita harus mengucap syukur dengan apa yang kita miliki, dan kita juga mengucap syukur dengan apa yang mereka miliki, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita gitu. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di depannya nanti, apa yang Tuhan sediakan untuk kita gitu. Jadi kita harus bersukacita, bersyukur dengan apa yang kita miliki, begitu juga dengan bersyukur dengan apa yang orang-orang miliki, terkhususnya bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman sekerja kita. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dengan apa yang kami miliki, dan mengucap syukur dengan apapun yang orang lain miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, tuntun kami agar selalu melaksanakan tugas kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami percaya perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melangkah bersama-sama dengan Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.